siang Bapak Ibu Guru sekalian. Terima kasih Bapak Ibu Guru sudah boleh memenuhi undangan beta, walaupun hanya buang suara saja. Bapak Ibu sudah boleh hadir di saat ini untuk memenuhi tugas beta sebagai calon guru penggerak tingkatan ke-8, di mana tugas ini merupakan tagihan yang harus diselesaikan aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu, kita langsung saja karena saya moderator, kita langsung ke dia punya bagian inti materi, yaitu diseminasi budaya positif. Berbicara mengenai budaya positif itu tidak lari dari yang namanya pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran ini selalu terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita. Di situ Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan adalah tempat bersemayam benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Selanjutnya Bapak Ibu, dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, di sini ada tujuan pendidikan yang harus kita ketahui, yaitu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita sebagai seorang guru dalam menuntun siswa atau murid-murid kita harus mengenal itu yang namanya kodrat daripada anak-anak, di mana kodrat ini merupakan potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita. Jadi potensi apa yang harus kita kenal daripada diri anak-anak kita, sehingga kita dapat menuntun mereka dalam proses pembelajaran sesuai dengan yang mereka inginkan, Bapak Ibu guru. Kemudian pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki labunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Kemudian Bapak Ibu, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin, sehingga pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudayanya dalam arti yang seluas-luasnya. Bapak Ibu guru sekalian, beranjak daripada filosofi Ki Hajar Dewantara, di sini ada konsepsional trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama Ingarso Suntolodo. Itu kita sebagai guru di depan harus memberi contoh yang baik di anak-anak. Kemudian Ingmadio Mangunkarsa di tengah memberikan motivasi. Kemudian Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Jadi bagaimana kita sebagai Bapak Ibu guru dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai guru, kita harus bisa memberikan contoh atau teladan yang baik bagi anak-anak didik kita, kemudian memberikan motivasi agar siswa dapat berkembang secara baik dan memberikan dorongan agar mereka dapat maju sesuai dengan apa yang mereka harapkan, Bapak Ibu guru. Kemudian selanjutnya kita masuk pada paradigma belajar. Jadi perubahan paradigma belajar ini, Bapak Ibu guru, tidak lepas dari yang namanya kurikulum. Kurikulum itu dia selalu berjalan, dia tidak statis, tetapi dia selalu berubah-ubah, dia dinamis, Bapak Ibu. Dan oleh sebab itu dalam perkembangannya kurikulum, maka kita sebagai Bapak Ibu guru harus merubah mindset pemikiran kita secara baik untuk bagaimananya kita bisa melakukan proses pembelajaran bagi siswa secara baik di kelas, karena pembelajaran yang dirancang harus berdasarkan prinsip pembelajaran yang bervariasi.
Jadi kita sebagai Bapak Ibu guru dalam kurikulum Merdeka ini kita harus merancang pembelajaran yang bervariasi, tetapi juga akan kondisi anak, atau kita melihat tentang yang tadi saya sebutkan, yaitu kodrat anak, tentang potensi yang dimiliki oleh anak-anak didik kita. Kira-kira mereka memiliki potensi seperti apa, kemudian kita merancang pembelajaran sesuai dengan minat bakat mereka, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke budaya positif. Jadi budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi sekolah yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Tentunya kalau membaca pengertian daripada budaya positif, otomatis Bapak Ibu, budaya positif ini merupakan sebuah budaya yang berlangsung sudah berulang-ulang kali dilakukan, jadi merupakan sebuah pembiasaan positif yang kita lakukan. Dan oleh sebab itu pembiasaan positif ini harus dikaji, harus dilihat berdasarkan keyakinan universal atau nilai-nilai kebajikan universal. Dan nilai-nilai kebajikan universal itu dalam kurikulum Merdeka dia dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Sebagaimana Bapak Ibu guru ketahui bahwa nilai-nilai kebajikan universal sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu, yang pertama ialah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedua mandiri, kemudian ketiga etis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Selanjutnya, sebagai seorang guru, kita harus bisa mempunyai kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah, di mana budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukum dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembiasaan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Kita masuk dengan yang pertama Bapak Ibu, yaitu disiplin positif. Disiplin positif merupakan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi seperti yang tadi saya terangkan di awal tadi, kita harus menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan positif bagi anak-anak didik kita, yang dimana kebiasaan-kebiasaan positif itu harus sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, di mana tadi nilai-nilai kebajikan universal itu dia dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Tetapi selain dia dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila, ada juga nilai-nilai kebajikan yang lain seperti keadilan, tanggung jawab, bersyukur, integritas, kemudian sebuah pembiasaan kepercayaan diri yang ada di dalam diri anak. Itu yang harus kita tanamkan di dalam diri anak-anak kita, Bapak Ibu, supaya mereka memiliki motivasi-motivasi intrinsik yang ada di dalam diri anak-anak kita, sehingga tanpa kita paksa, tanpa kita suruh, anak-anak kita itu sudah melakukan sesuatu tanpa harus dipaksa, atau mungkin karena imbalan mereka melakukan segala sesuatu yang kita inginkan, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Yang kedua, Bapak Ibu, masuk kepada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada terbagi atas 3, Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan
dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, tentunya itu juga terjadi di lingkungan sekolah kita, khususnya di SMA Negeri 4 Maluku Tengah. Karena tentunya pasti Bapak Ibu juga mendapatkan hal yang sama dan kita juga sama mendapatkan hal demikian. Karena terkadang-kadang dalam kita melakukan proses pembelajaran atau mungkin kita ada dalam kerja bakti dan sebagainya, Bapak Ibu, terkadang siswa kalau kita suruh mereka sangat berat Bapak Ibu untuk melakukan hal yang kita suruh buat mereka atau kita perintahkan bagi mereka. Karena mungkin Bapak Ibu guru, mereka belum ada kesadaran intrinsik di dalam diri mereka. Mereka belum menghargai diri mereka secara pasti dan mengenal nilai-nilai apa yang ada di dalam diri mereka. Sehingga terkadang jika kita perhatikan dalam kita punya lingkungan di SMA Negeri 4 Maluku Tengah ini, kalau kita suruh siswa, ada siswa yang mungkin kedapatan Bapak Ibu, kalau kita suruh ada yang ikut, ada yang tidak. Mungkin kalau ada yang ikut itu mungkin karena dia menghindari hukuman, mungkin karena dia takut Bapak Ibu guru suruh, atau mungkin kita pegang rotan dan sebagainya, jadi mereka ikut. Atau juga mungkin ada yang mau mengikuti apa yang kita suruh bagi mereka, itu karena mungkin ada imbalan yang diberikan kepada anak-anak sehingga mereka mau menuruti apa yang kita minta kepada mereka. Tetapi bagaimana kita sebagai seorang guru, kita harus bisa membuat mereka untuk bisa menjadi anak-anak yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya di dalam diri mereka. Harus adanya motivasi intrinsik yang harus kita tanamkan di dalam diri anak-anak kita, sehingga mereka melakukan sesuatu itu bukan karena paksaan, bukan karena imbalan, bukan karena ada motivasi eksternal yang mereka dapatkan, tetapi itu karena motivasi intrinsik, kesadaran di dalam diri mereka, sehingga mereka bisa melakukan apa yang kita mintakan kepada mereka. Selanjutnya, saat guru dapat memahami ketiga perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang terdapat pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi pertama dan kedua, maka motivasi yang ada pada diri anak masih berasal dari motivasi eksternal, sehingga guru harus berusaha untuk dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri siswa agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri anak. Jadi Bapak Ibu, saya kutip kalimat yang terakhir itu, sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Jadi Bapak Ibu, tetap harus sebagai seorang guru harus sebisa atau berupaya sebaiknya agar hukuman dan penghargaan itu dihindari di dalam lingkungan SMA Negeri 4 Maluku Tengah. Karena jika kita memberikan hukuman yang berlebihan dalam perkembangan anak didik kita di era sekarang Bapak Ibu, apalagi mau memasuki pada era evolusi 4.0, anak-anak kadang-kadang mereka cepat labil Bapak Ibu, dan kalau kita memberikan hukuman berlebihan kepada anak didik kita, terkadang anak didik kita mereka itu cepat untuk mendendam kita Bapak Ibu. Mereka tidak ingin melakukan apa yang kita perintah kepada mereka. Mereka cepat tahu dan kadang-kadang mereka cepat diam, tidak mau melakukan apa yang kita perintahkan bagi mereka. Kemudian pemberian penghargaan yang berlebihan juga Bapak Ibu kepada anak didik kita juga itu dapat membuat mereka punya motivasi itu lebih hari lebih menurun Bapak Ibu. Jadi pikirannya jika Bapak Ibu ingin memberikan penghargaan bagi anak didik kita, seharusnya Bapak Ibu berikan itu secara diam-diam. Tetapi jika di kelas, sebaiknya Bapak Ibu berikan penghargaan itu kepada seluruh siswa. Nanti baru setelah itu penghargaan yang Bapak Ibu guru ingin berikan kepada siswa yang Bapak Ibu anggap itu dia lebih baik
Bapak Ibu berikan secara diam-diam Bapak Ibu, karena nanti siswa yang lain kalau lihat juga mereka melihat mereka juga punya kondisi cepat menurun Bapak Ibu. Jadi penghargaan ini bukan maksud penghargaan dalam bentuk piala Bapak Ibu, tetapi penghargaan itu banyak, mungkin penghargaan dalam bentuk seperti kalimat atau pujian yang Bapak Ibu berikan kepada siswa, itu juga dapat membuat siswa di dalam kelas itu saling menilai satu dengan yang lain Bapak Ibu. Jadi selanjutnya Bapak Ibu kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini Bapak Ibu ada terbagi atas 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, ketiga penguasaan, keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Kita akan melihat 5 kebutuhan dasar manusia ini secara bertahap Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini Bapak Ibu, ini kebutuhan fisiologis menyangkut dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Jadi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti ini terkadang juga dalam proses pembelajaran di kelas harus kita perhatikan secara baik Bapak Ibu, karena kebutuhan-kebutuhan ini jika seandainya tidak terpenuhi, dia mempengaruhi proses pembelajaran di kelas. Salah satu contohnya kita ambil mengenai kesehatan Bapak Ibu. Misalkan dalam proses pembelajaran, jika siswa itu di rumah dia tidak beristirahat secara baik, mungkin karena dia mata warna, main game dan sebagainya, otomatis itu mengganggu proses pembelajaran kita di kelas. Pastinya siswa ketika kita melakukan proses pembelajaran, dia pasti akan ngantuk dan dia pasti akan tidur di kelas Bapak Ibu. Dan oleh sebab itu kita harus mengenal kebutuhan dasar manusia ini secara baik. Jika siswa dia dalam proses pembelajaran melakukan hal demikian, otomatis Bapak Ibu harus bisa mengarahkan dia untuk bisa menjadi yang lebih baik dengan bagaimana kita sebagai guru harus memberikan arahan, memberikan motivasi, memberikan semangat bagi anak tersebut, kemudian memberikan masukan-masukan yang baik kepada anak tersebut dan mengarahkan dia jika dalam proses pembelajaran dia harus menjadi siswa yang seperti apa, supaya dia bisa mengenal dia punya diri Bapak Ibu, apakah memang sebagai seorang siswa dia punya tindakan itu benar atau salah, kira-kira ke depan dia harus berbuat seperti apa supaya bisa mengurangi hal-hal yang demikian. Bukan ketika siswa tidur lalu Bapak Ibu di kelas ketika siswa tidur kita marah, kita bentak mereka, kita keluarkan kata-kata yang kasar, karena yang tadi berhubungan dengan yang tadi Bapak Ibu yang kita sampaikan, siswa itu dalam era sekarang mereka cepat gaul Bapak Ibu. Jadi kita harus lebih peka sebagai seorang guru dalam mengenal kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi mengenai bertahan hidup Bapak Ibu. Selanjutnya kebutuhan yang kedua itu menyangkut kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis, menyangkut dengan rasa dipedulikan, rasa berbagi, kerjasama, menjadi bagian di dalam kelompok. Jadi Bapak Ibu, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima ini juga sangat dibutuhkan oleh anak-anak didik kita Bapak Ibu. Mereka ingin sekali dipedulikan oleh kita sebagai Bapak Ibu guru. Mereka ingin selalu ada dengan kelompok-kelompok mereka ingin saling bekerja sama dan sebagainya. Jadi kalau memang dalam proses pembelajaran ada siswa yang mencari-cari perhatian dari Bapak Ibu guru, kita harus memaklumi itu merupakan bagian daripada kebutuhan dasar siswa, di mana dia membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, di mana dia ingin dipedulikan oleh kita sebagai Bapak Ibu guru sekalian. Kemudian kebutuhan yang ketiga itu menyangkut tentang penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, di mana kebutuhan ini mengenai harga diri, keinginan untuk dianggap,
memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu tentang kebutuhan penguasaan, di mana siswa juga ingin diakui. Dia ingin diakui, dia punya potensi, dia ingin diakui, dia punya kemampuan. Walaupun sebenarnya Bapak Ibu dalam proses pembelajaran, mungkin saya juga ingin bahwa saya punya siswa yang saya ajarkan itu kadang-kadang saya ingin mereka tahu tentang matematika, tetapi mereka juga memiliki kemampuan yang berbeda-beda, dan oleh sebab itu mereka juga ingin kita mengakui apa potensi mereka, apa kemampuan mereka. Jadi jangan sampai ketika melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, lalu kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyinggung mereka punya perasaan Bapak Ibu. Karena anak-anak didik kita juga ingin didengarkan oleh kita, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka mau di dalam diri mereka. Mereka juga ingin menjadi orang-orang yang berprestasi. Tentunya di lingkungan SMA Negeri 4 Maluku Tengah ini banyak siswa yang memiliki prestasi Bapak Ibu. Kadang-kadang mungkin di matematika tidak ada, tetapi mungkin ada di mata pelajaran yang lain. Mereka memiliki kemampuan-kemampuan yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Dan prestasi-prestasi itu dapat kita lihat sangat banyak di lingkungan SMA Negeri 4 Maluku Tengah ini. Apalagi ketika kita pertama masuk di sekolah ini sampai menjalani sudah mau 6 tahun di sini Bapak Ibu, ternyata prestasi-prestasi dari anak-anak didik kita itu sangat luar biasa. Dan walaupun terkadang kalau mengajar di kelas ada yang punya kemampuan yang ketika saya mengajar tidak sesuai dengan yang saya inginkan, tetapi mereka pada dasarnya di mata pelajaran yang lain mereka memiliki potensi yang sangat lebih Bapak Ibu. Dan oleh sebab itu mari kita sebagai seorang guru lihat mengenai kebutuhan dasar anak didik kita menyangkut tentang penguasaan. Kemudian yang keempat itu menyangkut kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan ini itu dia menyangkut mandiri, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, kita sangat tertarik dengan yang mencoba hal yang baru, dan ini juga merupakan sebuah pelajaran bagi kita ketika kita mempelajari modul 1.4 Bapak Ibu guru, karena di situ dikatakan bahwa mencoba hal yang baru Bapak Ibu. Jadi kalau siswa kita lihat kebanyakan di lingkungan SMA Negeri 4 Maluku Tengah ini Bapak Ibu, walaupun ada kantin, ada koperasi, tetapi kebanyakan siswa sangat senang untuk berbelanja di luar. Nah Bapak Ibu guru, ini terkait dengan kebutuhan dasar mereka tentang kebebasan, di mana mereka juga ingin mencoba hal baru. Mereka ingin mencoba tentang makanan-makanan yang baru yang mereka anggap mereka juga ingin seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kedapatan, kalau Bapak Ibu guru marah siswa untuk tidak berbelanja di luar, berarti juga kita sebagai Bapak Ibu guru tidak mengenal tentang kebutuhan dasar yang mereka ingin penuhi. Mereka ingin juga mencoba makanan-makanan yang berbeda Bapak Ibu guru, tetapi kita dalam menyampaikan kesalahan anak-anak tersebut juga harus secara baik Bapak Ibu, supaya mereka juga jangan sampai cepat tersinggung dengan kita punya perkataan. Kita bisa mengarahkan mereka bahwa kita punya peraturan seperti ini di sekolah, atau kita punya keyakinan seperti apa di sekolah, sehingga mereka juga bisa memahami, bukan dengan kita membentak mereka tidak boleh belajar di sini dan itu, karena ini menyangkut masalah di mana siswa kita ini punya kebutuhan mengenai kebebasan, yaitu menyangkut mencoba hal yang baru Bapak Ibu. Kemudian kita masuk kepada yang kelima, yaitu kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, humor, dan tertawa. Ini sering terjadi di kelas dan juga terjadi pada saat saya mengajar di kelas Bapak Ibu, karena terkadang kebutuhan akan kesenangan ini, mungkin kebutuhan ini tidak terpenuhi di rumah bersama dengan keluarga, bersama dengan adik-adik kakak. Kebutuhan ini mungkin mereka tidak dapatkan di rumah Bapak Ibu, sehingga ketika mereka di lingkungan sekolah, mereka ingin mencari kesenangan dengan cara tertawa, mereka mencari humor dengan teman-teman mereka. Kadang-kadang sampai ketika kita melakukan proses pembelajaran Bapak Ibu, kita sendiri merasa jengkel Bapak Ibu, karena apa?
kita lagi serius dengan pelajaran, tetapi kita punya anak-anak didik ini sering ganggu teman di sebelah. Tetapi itulah kebutuhan dasar mereka, Bapak Ibu. Mereka ingin bersenang-senang, mereka juga butuh humor dan sebagainya, Bapak Ibu. Dan oleh sebab itu kita juga sebagai Bapak Ibu guru harus bisa lebih lagi mengenal akan karakter didik anak kita tentang kebutuhan dasar mereka, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu, kita masuk kepada posisi kontrol. Posisi kontrol ini terkait mengenai kita sebagai seorang guru, apa posisi kontrol kita terhadap murid kita di lingkungan sekolah. Jadi posisi kontrol ini yang pertama, Bapak Ibu, mengenai penghukum. Posisi kontrol sebagai penghukum, di mana guru seperti ini senantiasa percaya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Jadi posisi kontrol ini, Bapak Ibu guru, kadang-kadang atau selalu memakai tindakan-tindakan secara fisik maupun secara verbal. Jika siswa tidak mengikuti kita punya arahan, kadang-kadang kita mengeluarkan kalimat. Jika kamu tidak menuruti apa yang saya mau, berarti awas kamu. Kadang-kadang kita mengeluarkan kalimat seperti itu, Bapak Ibu, dengan nada suara yang lebih lantang, Bapak Ibu, kalau siswa tidak mengikuti apa yang kita inginkan. Jadi posisi kontrol sebagai seorang penghukum ini, Bapak Ibu, harap kita tinggalkan, Bapak Ibu. Kita harus bisa mendidik anak didik kita tadi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, menuntun sesuai dengan kodrat. Jadi kita harus bisa secara baik melihat kita punya posisi sebagai seorang guru dalam mendidik anak-anak didik kita di lingkungan SMA Negeri 4 Kuala Tengah. Kemudian yang berikut, posisi yang kedua, yaitu membuat rasa bersalah. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Jadi Bapak Ibu, posisi kita sebagai seorang guru dalam membuat rasa bersalah ini juga sangat kita lihat di dalam proses pembelajaran itu dia sangat berpengaruh, Bapak Ibu, karena terkadang jika murid tidak mau mengikuti apa yang kita mau, kadang-kadang kita sering melakukan hal-hal yang mengecewakan mereka, membuat mereka punya diri itu hilang akan nilai-nilai yang mereka percayai. Karena kadang-kadang dalam proses belajar kita menginginkan kita punya murid yang lebih baik, namun karena tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka mungkin kadang-kadang kita mengeluarkan kalimat-kalimat seperti kamu tahu tidak apa yang kamu lakukan? Kira-kira kalau orang tuamu tahu perbuatanmu di sekolah ini, kira-kira jadi apa nanti kamu ketika diketahui oleh orang tua kamu? Atau biasanya kita sering mengatakan bahwa kamu telah membuat saya merasa kecewa terhadap tindakan kamu saat ini. Itu otomatis, Bapak Ibu guru, murid-murid kita akan merasa bahwa ada nilai-nilai yang hilang di dalam diri mereka. Mereka akan merasa bahwa mereka telah mengecewakan kita sebagai guru. Dan oleh sebab itu proses kita sebagai guru dalam posisi sebagai pemberi rasa bersalah ini diharapkan dapat kita hilangkan, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, posisi sebagai teman. Seorang guru dapat mengambil posisi sebagai teman untuk mengontrol murid melalui persuasi. Ini bisa memiliki dampak positif berupa hubungan baik dan pengaruh yang efektif melalui hubungan yang akrab. Namun ada potensi dampak negatif seperti kekecewaan murid jika guru tidak membantu, ketergantungan pada guru tertentu, dan ketidakmampuan untuk berinteraksi dengan guru lain. Jadi pada posisi kita sebagai seorang guru dalam menjadi mengambil posisi sebagai seorang teman ini juga dia punya pengaruh sangat kuat, Bapak Ibu, karena terkadang dalam lingkungan SMA Negeri 4 Kuala Tengah kita lihat bahwa kita punya murid-murid ini juga kadang-kadang ingin bergaul dengan guru-guru juga, dan kadang-kadang sebagai seorang guru jika kita juga ingin murid yang bisa menjadi murid yang baik, yang sesuai dengan yang kita harapkan, kadang-kadang juga kita mengambil posisi sebagai teman, di mana kadang-kadang dalam
lingkungan SMA Negeri 4 Maluku Tengah ini, kalau saya perhatikan Bapak Ibu, kadang-kadang ada yang kalau berbicara dengan murid, ada kadang sampai sudah merangkul murid dan sebagainya, kemudian sudah menjadi akrab. Nah, hal-hal ini juga perlu kita hindari Bapak Ibu, karena terkadang mengambil posisi sebagai seorang teman, kalau seumpamanya kita menuruti apa yang mereka mau, juga kadang-kadang itu kurang baik Bapak Ibu. Mungkin bagi siswa itu sangat baik, tapi ketika mereka dikecewakan oleh kita, mereka juga akan memilih-milih kira-kira guru seperti apa yang mereka inginkan Bapak Ibu guru. Jadi posisi sebagai teman ini juga harus kita lihat secara baik Bapak Ibu. Apalagi terkadang dalam memberikan proses pembelajaran ada kedapatan ada guru juga yang sering mengeluarkan kalimat, tolong bantulah ibu, jagalah kelas ini punya ketertiban dengan baik, atau tolong lakukan tugas, atau nanti bapak ibu guru bisa dimarahi oleh kepala sekolah. Kadang-kadang kalimat-kalimat seperti ini yang kita keluarkan dalam mengambil posisi sebagai seorang teman dengan murid-murid kita Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya kita masuk pada posisi pemantau Bapak Ibu. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi posisi pemantau ini sangat kaitan erat juga dalam kehidupan kita, di mana yang sering saya perhatikan itu paling kebanyakan ketika kita menjadi guru piket Bapak Ibu. Nah, kadang-kadang siswa kalau terlambat, kita sering menggunakan catatan-catatan. Kamu sudah terlambat dalam 1 bulan ini 3 kali. Nah, kamu tahu tidak konsekuensinya? Nah, itu biasa kita punya tindakan sebagai posisi guru sebagai pemantau. Jadi kita menggunakan catatan-catatan untuk menekan anak-anak didik kita. Kita mengontrol mereka dengan konsekuensi-konsekuensi yang ada di sekolah jika melanggar peraturan-peraturan sekolah. Jadi diharapkan bagaimana posisi kita sebagai guru untuk bisa menghilangkan hal-hal demikian. Jadi diharapkan posisi kita itu yang paling tepat Bapak Ibu mengambil posisi yang kelima, yaitu menjadi seorang manajer, di mana tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jadi posisi sebagai seorang manajer ini yang diharapkan bagi kita Bapak Ibu guru di lingkungan SMA Negeri 4 untuk bisa melakukan ini. Jadi jika kita punya murid punya masalah-masalah yang terjadi di lingkungan SMA Negeri 4 Maluku Tengah, kita harus bisa membimbing mereka, mengarahkan mereka sesuai dengan nilai kebajikan universal yang tadi disampaikan di awal Bapak Ibu guru. Jadi dalam proses menuntun anak didik kita ini, kita tidak boleh emosi Bapak Ibu guru, tetapi kita harus menstabilkan mereka, kita mengarahkan mereka bahwa tindakan yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan yang selama ini mereka percayai atau keyakinan yang selama ini sekolah punya, sehingga anak-anak didik kita ini kita dapat arahkan mereka untuk menjadi orang-orang yang lebih mengenal diri mereka, percaya akan diri mereka dan menghargai akan kemampuan mereka Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya Bapak Guru, kita masuk dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai universal yang dilakukan atau yang dibuat antara guru dan siswa dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Nah, keyakinan kelas ini di mana guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, Bapak Ibu guru, tentang keyakinan kelas ini, beta kemarin belajar tentang modul 1.4 dan setelah mengikuti
loka kedua Bapak Ibu, ternyata selama ini kita keliru Bapak Ibu guru mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sebenarnya dia memiliki 5 tahapan Bapak Ibu guru. Nanti akan beta tunjukkan semalam itu beta mencoba melihat kembali materi mengenai keyakinan kelas ini yang waktu dipelajari di lomba 2. Ternyata Bapak Ibu guru, kita punya keyakinan kelas itu dia memiliki 5 tahapan Bapak Ibu guru. Tahapan yang pertama itu sebentar Bapak Ibu beta kasih besar dia punya layar sedikit ya. Tahapan yang pertama itu Bapak Ibu, dia menyangkut mengenai menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati Bapak Ibu. Jadi ketika kita melakukan keyakinan kelas di sekolah, kita sebagai guru dan siswa, kita yang pertama itu harus menggali dulu peraturan-peraturan yang mau kita tetapkan di dalam kelas. Jadi keyakinan kelas dan kesepakatan kesepakatan kelas ini Bapak Ibu guru, dia tidak sama dengan peraturan, tetapi keyakinan ini dia muncul dari adanya peraturan. Hanya saja tinggal bagaimana kita mengarahkan siswa-siswa kita atau murid-murid kita untuk lebih lagi meyakini akan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam diri anak-anak kita. Jadi tujuan daripada bagian pertama adalah menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di dalam kelas. Kemudian setelah itu Bapak Ibu guru, setelah kita menggali akan peraturan-peraturan yang ada, kita mengubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif. Jadi setelah menggali akan peraturan, kita kemudian mengarahkan siswa kita untuk membuat dia menjadi sebuah kalimat positif. Kemudian dari menjadikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai keyakinan. Jadi setelah dari peraturan kita membuat sebuah kalimat positif, kemudian dari kalimat positif itu Bapak Ibu guru, kita mencari nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai keyakinan universal. Jadi dari situ kemudian kita lihat tentang bagian keempat tentang pendalaman keyakinan kelas, tampak seperti dan tidak seperti. Jadi setelah nilai-nilai universal itu dia kita buat, kita juga harus melihat kira-kira dia tampak atau tidak di lingkungan sekolah. Kira-kira murid melakukan hal demikian atau tidak, dia tampak atau tidak seperti tampak Bapak Ibu. Kemudian setelah itu kegiatan yang berikut ialah tentang kegiatan pendalaman keyakinan kelas, di mana tugas sebagai guru dan tugas sebagai siswa itu, guru dan siswa itu yang seperti apa. Nah Bapak Ibu, beta cuma kasih satu contoh saja dari dia punya tahapan-tahapan dari pembuatan keyakinan kelas ini Bapak Ibu. Contoh yang pertama Bapak Ibu, bagian pertama dalam membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini Bapak Ibu, mungkin setelah kita mengarahkan siswa untuk membuat peraturan, siswa pasti akan tulis yang pertama itu kelas harus bersih. Pasti ada siswa yang tulis seperti itu Bapak Ibu. Nah setelah mereka menulis kelas harus bersih Bapak Ibu, kita juga mengarahkan mereka untuk bagaimana mereka menulis dia dalam kalimat-kalimat positif. Jadi yang kedua, contoh kedua itu sudah ada pada kalimat-kalimat positif Bapak Ibu, yaitu menjaga kebersihan kelas. Dari yang tadi pertama mereka tulis kelas harus bersih, kalimat positifnya yang kedua ialah menjaga kebersihan kelas. Kemudian Bapak Ibu setelah itu arahkan mereka untuk melihat akan nilai-nilai kebajikan universal yang ada di dalam diri mereka. Kemudian rumuskan dia kembali lagi menjadi sebuah kalimat yang di dalamnya sudah dituangkan dalam nilai-nilai kebajikan universal. Nah jadi yang ketiga itu seluruh siswa bertanggung jawab secara mandiri menjaga kebersihan kelas. Nah ini Bapak Ibu, seharusnya keyakinan kelas yang ada yang kita bangun di dalam kelas harusnya dia punya kalimatnya harus yang seperti ini. Harus ada nilai kebajikan universal yang ada dari yang tadi kita susun. Jadi seluruh siswa
bertanggung jawab secara mandiri menjaga kebersihan kelas. Jadi tadi ada profil pelajar Pancasila di situ yaitu mandiri, kemudian nilai universal yang lain yang tadi saya jelaskan itu yaitu mengenai bertanggung jawab Bapak Ibu. Jadi harusnya dalam membangun sebuah kesepakatan kelas harus ada nilai-nilai kebajikan yang muncul di situ Bapak Ibu. Yang mana nilai-nilai kebajikan itu nantinya kita lihat pada bagian keempat, dia tampak seperti dan tidak seperti. Jadi dari kebersihan kelas itu Bapak Ibu, kita lihat di sini pada tabel, apakah murid-murid kita sudah membuang sampah pada tempatnya atau belum? Kira-kira dia sudah tampak atau belum Bapak Ibu? Ataukah belum tampak? Jadi yang belum tampak mungkin membuang sampah sembarangan. Jadi hal-hal ini yang perlu dilihat dalam membentuk sebuah keyakinan kelas Bapak Ibu. Kemudian terlihat seperti semua anggota kelas membersihkan ruang kelas dan sekolah. Jadi itu hal-hal yang terlihat. Kemudian mendengarkan aba-aba atau arahan ketua kelas dan ketua seksi kebersihan, saling memberikan bantuan atau bergotong royong, memegang sapu, kain ember, sikat, sarung tangan, dan tempat sampah. Ini hal-hal yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak didik kita ketika keyakinan kelasnya sudah disepakati secara bersama-sama Bapak Ibu. Kemudian dari situ baru keyakinan ini kita sepakati dia pada bagian tahap kelima Bapak Ibu. Jadi setelah sudah, maka kita angkat untuk tahap yang kelima. Jadi nilai yang akan kita yakini untuk dijadikan sebagai keyakinan kelas itu yaitu seluruh siswa bertanggung jawab secara mandiri menjaga kebersihan kelas. Nah ini yang baru kita angkat menjadi sebuah keyakinan kelas Bapak Ibu. Itu contoh yang pertama mengenai kebersihan kelas. Karena terkadang Bapak Ibu, beta juga sebagai kelas beta salah Bapak Ibu. Tetapi setelah beta mempelajari akan modul 1.4 ini Bapak Ibu, baru beta merasa bahwa beta salah dalam menerapkan keyakinan kelas. Karena dalam menerapkan keyakinan kelas Bapak Ibu, kemarin ada dalam kesepakatan bersama itu ada yang kalau siswa melanggar, contoh masuk kelas terlambat denda 5.000 atau denda 2.000, denda 1.000. Sebenarnya Bapak Ibu sengaja nilai kebajikan universal yang muncul dalam keyakinan kelas itu. Jadi sebenarnya kita salah dalam menerapkan keyakinan kelas, karena kalau sampai denda 5.000, 10.000, 1.000, 2.000 itu bukan sebuah keyakinan, tetapi itu sebuah konsekuensi yang harus ditanggung oleh siswa ketika dia datang terlambat. Konsekuensinya apa Bapak Ibu? Jadi diharapkan dari yang tadi kita jelaskan tadi hanya walau cuma contoh satu saja mengenai menjaga kebersihan kelas, tetapi setidaknya kita mulai merubah itu. Mungkin ini semester 1 Bapak Ibu, mungkin di semester 2 atau sudah mulai merubah dengan membuat keyakinan kelas yang baru, tetapi dengan melihat tentang nilai-nilai kebajikan universal, baik itu yang termasuk juga dalam profil pelajar Pancasila, sehingga keyakinan kelas yang kita bangun itu dia benar-benar keyakinan kelas yang menunjukkan gambaran dari profil pelajar Pancasila yang di dalamnya itu ada kebinekaan global, ada mandiri, kreatif, dan sebagainya, dan juga ada nilai-nilai kebajikan universal yang lain menyangkut tanggung jawab, disiplin, dan sebagainya Bapak Ibu. Jadi diharapkan mungkin kita punya kekurangan masing-masing, tapi kita saling bekerja sama, kolaborasi dalam memperbaiki lingkungan pembelajaran di SMA Negeri 4 Maluku Tengah Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu kita kembali ke materi yang tadi Bapak Ibu. Ya, tadi keyakinan kelas. Sekarang kita akan masuk kepada yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini Bapak Ibu
merupakan strategi yang dapat kita lakukan sebagai Bapak Ibu guru, di mana kita dapat menuntun siswa agar mereka dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, sehingga ketika mereka kembali ke kelompok mereka dapat diperkuat dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi karakter mereka sudah diperkuat Bapak Ibu. Nah, segitiga restitusi ini Bapak Ibu, dia terbagi atas 3 tahapan. Tahapan yang pertama itu menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah Bapak Ibu, kita masuk dengan yang pertama yaitu menstabilkan identitas Bapak Ibu. Nah, pada posisi menstabilkan identitas ini, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi ketika anak berbuat salah, bukan kita langsung panggil dia lalu kita bilang, no, buta huruf. Coba saya dengar kembali, saya harus tahu peraturan sekolahnya seperti ini, konsekuensinya apa. Tidak, kita tidak boleh seperti itu Bapak Ibu. Tetapi kita memanggil kita secara pribadi Bapak Ibu. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, harusnya Bapak Ibu, kalau itu memang dalam proses pembelajaran di kelas, harusnya setelah selesai proses pembelajaran baru kita panggil mereka secara pribadi ke ruangan kita Bapak Ibu. Kemudian kita stabilkan dulu identitas mereka Bapak Ibu, bukan langsung kita semprot mereka. Saya tadi begini seperti ini di kelas, saya artinya begini, tidak boleh Bapak Ibu. Tetapi identitas mereka yang perlu kita stabilkan lebih awal, dengan dimana kata-kata yang perlu kita keluarkan untuk kita sampaikan kepada anak didik kita. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi murid ketika dia melakukan kesalahan, lalu kita panggil dia secara baik, secara pribadi, kemudian kita sampaikan buat dia berbuat hal yang berbuat sebuah kesalahan itu merupakan hal yang manusiawi. Jadi kalau kita katakan demikian, otomatis dia punya perasaan pasti akan tenang Bapak Ibu. Atau tarik dulu nafas kamu. Setelah itu Bapak Guru tahu apa yang kamu lakukan, tetapi berbuat kesalahan seperti itu harus kita perbaiki, atau kamu bisa untuk memperbaiki hal ini. Jadi hal-hal yang seperti ini yang harus kita sampaikan kepada anak didik kita dalam menstabilkan dia punya identitas Bapak Ibu. Kemudian ada kalimat-kalimat yang lain. Tidak ada manusia yang sempurna. Memang sebagai manusia kita tidak ada yang sempurna. Bapak Ibu guru juga mungkin pernah melakukan kesalahan, tetapi dari kesalahan yang kita lakukan, kita dapat belajar untuk memperbaikinya. Jadi itu kalimat-kalimat di mana kita menstabilkan identitas anak didik kita Bapak Ibu jika mereka melakukan sebuah kesalahan. Kemudian Bapak Ibu masuk dengan validasi tindakan salah. Nah, validasi tindakan salah pada tahap yang ini Bapak Ibu membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Jadi kalimat-kalimat yang perlu kita sampaikan dalam melakukan validasi tindakan salah itu Bapak Ibu, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi setelah kita stabilkan identitas, mungkin kita bisa dengan kalimat kita bertanya kepada siswa kita, kamu melakukan hal ini mungkin saja ada alasannya. Itu yang perlu kita ketahui dari yang tadi saya paparkan mengenai kebutuhan dasar manusia. Jadi pada validasi tindakan salah kita mulai menggali kebutuhan apa yang belum terpenuhi oleh anak didik kita. Mungkin saja kesalahan yang tadi seperti contoh yang saya bilang tadi, ketika dia terlambat mungkin saja ada kebutuhan yang belum dia terpenuhi di rumah. Contoh tentang kesehatan, dia tidak beristirahat secara baik karena manusia harus istirahat 9 jam, mungkin dia hanya istirahat 2 jam, atau mungkin saja karena dia sudah mata warna berlebihan, dia bangun telat Bapak Ibu. Jadi kita stabilkan identitas, lalu kita sampaikan
Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal demikian. Kita mesti tanya kepada siswa. Kita harus tahu kenapa alasannya dia terlambat, atau alasannya kenapa dia tidur-tiduran di kelas. Itu yang harus kita tanyakan kepada anak didik kita dalam melakukan validasi tindakan salah, Bapak Ibu. Ada kalimat-kalimat yang lain juga, Bapak Ibu, yang dapat kita sampaikan, seperti kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, sikap yang baru. Ini kalimat-kalimat yang harus perlu kita perhatikan. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ini sangat perlu, Bapak Ibu. Jika dia memukul, kita harus arahkan dia dalam validasi tindakan salah dengan kalimat seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, otomatis kita pasti melakukan sebuah penilaian kebajikan universal di dalam diri anak untuk bagaimana dia mengenal dia punya diri, dan besok dia harus bersikap seperti apa sesuai dengan keyakinan yang dia inginkan. Kemudian Bapak Ibu, dari validasi tindakan salah ada yang tahap ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi tadi kalau kita sudah melakukan validasi tindakan salah, yang terakhir Bapak Ibu yaitu menanyakan keyakinan. Jadi kalau tadi anak tidur di kelas, mungkin Bapak Ibu bisa bertanya di tahap yang terakhir. Jadi ketika sudah tidur di kelas, pasti setelah melakukan penstabilan identitas, validasi tindakan salah, terakhir menurut kamu kira-kira ketika kamu tidur di kelas sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang kita bangun? Keyakinan kelas seperti apa sih yang tidak kamu penuhi ketika kamu melakukan perbuatan demikian? Itu yang harus kita tanyakan, Bapak Ibu. Setelah itu baru kita arahkan dia, kira-kira solusi apa, jalan apa supaya ke depan dalam proses pembelajaran anak tidak ngantuk di kelas, atau anak tidak bermain di kelas dan sebagainya. Jadi ini tahapan-tahapan restitusi, Bapak Ibu, yang harus kita sebagai seorang guru, Bapak Ibu guru di lingkungan SMA Negeri 4 Maluku Tengah, yang harus kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Kemudian Bapak Ibu, ini kesimpulan terakhir, ciri-ciri daripada restitusi, di mana restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, Bapak Ibu, tetapi bagaimana untuk mengajak siswa belajar dari kesalahan seperti yang tadi kita jelaskan. Jadi dia harus belajar dari dia kesalahan, kemudian dia memperbaiki kesalahan dengan melihat akan nilai-nilai kebajikan universal yang dia yakini. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Jadi dalam restitusi itu bukan atau membangun sebuah hubungan yang senggang antara atau dengan murid, tetapi atau membuat hubungan yang baik antara guru dengan murid. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi bukan sebuah paksaan atau ingin siswa untuk cepat berubah atau paksa-paksa siswa, tidak. Tetapi restitusi itu adalah tawaran di mana siswa harus melihat, mengenal potensi diri, harus melihat akan karakter diri yang dia miliki, dengan melihat akan keyakinan-keyakinan universal yang harus dia terapkan di dalam dia punya diri, apakah sudah sesuai atau tidak. Jadi bukan soal paksaan, tapi tawaran untuk bagaimana dia berubah, memperbaiki dia punya diri, Bapak Ibu, dengan melihat penjabaran profil pelajar Pancasila. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri yang tadi kita sampaikan. Jadi kotong menuntun siswa mengenal dia punya diri, kemudian kotong arahkan dia bagaimana dia mencari solusi dari dia punya permasalahan supaya dia bisa dibentuk dengan karakter yang lebih
lebih baik Bapak Ibu. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang tadi sudah dijelaskan. Jadi bagaimana katong melakukan sebuah tahapan restitusi dengan mencari kebutuhan dasar apa yang belum dipenuhi oleh siswa, sehingga kenapa siswa bisa melakukan sebuah pelanggaran. Jadi itu ciri-ciri restitusi. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi masalahnya itu pada karakter anak didik kita yang perlu kita rubah. Jadi kita harus mengarahkan anak didik kita untuk membentuk dia punya karakter sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian restitusi fokus pada solusi dan menguatkan. Jadi restitusi tadi yang dijelaskan dia fokus pada sebuah solusi dan juga dia menguatkan karakter anak didik kita. Jadi itu ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Mungkin sampai di saat ini saya punya materi yang disampaikan. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu, mungkin kesempatan ini bisa diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru yang mau memberikan pertanyaan, tanggapan atau saran. Waktu dan kesempatan beta berikan Bapak Ibu. Tanggapan tentang materi yang diberikan, mungkin Bapak Ibu guru ada mau menyampaikan sesuatu mengenai materi-materi yang tadi sudah kita sampaikan Bapak Ibu. Ataukah ada yang mau bertanya, dipersilakan. Mungkin Ibu Mei. Ya, baik sekali Mas Selama apa yang sudah disampaikan Edi dan dapat saya mengerti dan merupakan sesuatu yang harus kita buat perubahan, karena memang bicara tentang banyak hal yang sudah disampaikan tadi memang sangat bermanfaat bagi kami sebagai guru dalam melakukan perbaikan-perbaikan, karena memang selama ini kita banyak berjalan dengan paradigma lama, tidak masih guru lebih banyak menginginkan guru yang mengatur, tanpa kita melihat bahwa sebenarnya pandangan dari Ki Hajar Dewantara itu adalah pandangan yang sangat baik, di mana guru harus menjadi panutan. Ignatius Sutodo, Imam Mangunkarso, Tuturia Dayani, guru harus memberikan contoh, teladan, mendorong dan membimbing dan mendorong siswa, sehingga itu hal yang bisa berdampak ketika guru menyadari posisinya. Dan saya yakin bahwa apa yang disampaikan bisa sangat kita mengerti dan merupakan sesuatu yang memang akan membawa perubahan yang sangat besar dan sangat signifikan untuk lembaga pendidikan ini ke depan. Dan salut kepada Pak Selano yang sudah menyampaikan materi hari ini. Terima kasih. Itu saja sekedar dari saya, memberikan aplaus kepada Pak Selano. Ya, terima kasih Ibu Mei atas tanggapannya. Terima kasih juga atas apresiasi yang telah diberikan. Mungkin selanjutnya ada di antara Bapak Ibu guru yang mau memberikan pertanyaan. Iya Pak Oke, saya. Iya Ibu Mei. Ya, terima kasih Pak Oke. Dari semua materi saya sangat tertarik sekali untuk restitusi. Untuk poin yang kelima itu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi mungkin Pak Oke bisa tolong jelaskan. Memang Pak Oke tadi sudah menjelaskan tentang kebutuhan dasar, tapi mungkin bisa ulang sebentar tentang kebutuhan dasar yang mendasari semua tindakan restitusi. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Ini atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat baik, karena memang kita sebagai seorang guru tentunya tadi pada ciri-ciri restitusi itu, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi yang tadi sebagaimana yang
Kita sudah jelaskan tadi di awal Bapak Ibu Guru bahwa ketika siswa melakukan sebuah kesalahan, kita harus mencari lebih awal kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi sehingga siswa itu dia melakukan tindakan kesalahan. Sehingga ciri-ciri restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Jadi tadi waktu dijelaskan tadi kita sempat katakan bahwa dalam diri anak itu setiap manusia itu memiliki motivasi-motivasi tersendiri di dalam diri anak, dan berkaitan dengan motivasi-motivasi ini ada tadi di saya punya materi tadi sudah disampaikan bahwa ada 5 kebutuhan dasar yang perlu kita ketahui tentang kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, di mana ada Tuhan bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, dari 5 kebutuhan dasar ini mungkin saja dari kesalahan-kesalahan yang anak didik kita, murid-murid kita lakukan, mungkin ada dari kebutuhan-kebutuhan ini yang tidak terpenuhi. Jadi tadi saya kasih contoh pertama tentang kebutuhan bertahan hidup, itu terkait tentang makanan, pakaian, tempat tinggal, kemudian kebutuhan tentang kesehatan. Nah, kebutuhan tentang kesehatan ini terkait dengan kita tidak lihat jauh tentang hal-hal tentang siswa punya fisik saja, tetapi kita lihat mengenai mungkin saja di rumah Bapak Ibu Guru anak tidak istirahat secara baik. Jadi waktu tidur yang harus 9 jam, dia mungkin hanya tidur 2 jam atau dia tidur terlalu telat sehingga dia bangun terlambat dan dia ke sekolah dia jadi merasa ngantuk. Jadi kita harus mengenal dulu kira-kira dia mengantuk ini karena kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi sehingga dia bisa mengantuk. Jadi restitusi itu harus mengenal lebih dekat tentang kebutuhan dasar apa yang mendasari sehingga anak melakukan sebuah kesalahan Bapak Ibu. Jadi kita harus mengenal dulu 5 kebutuhan dasar. Kita harus tahu siswa kita, anak-anak didik kita di lingkungan sekolah ini kira-kira kebutuhan dasar apa yang dia tidak penuhi sehingga dia melakukan hal-hal demikian. Tadi juga sempat beta sampaikan tentang kesenangan Bapak Ibu. Jadi siswa itu dia ingin mencari kesenangan di kelas, dia ingin bercanda, dia ingin tertawa, dia ingin humor bersama-sama dengan dia punya teman-teman, karena mungkin di lingkungan keluarga dia tidak mendapatkan kesempatan. Mungkin di keluarga dia tegang, dia punya orang tua mungkin terlalu keras dengan didikan, sehingga ketika dia sampai di sekolah dia mencari, dia punya kebutuhan dengan dia bercanda dengan teman-teman, sehingga mungkin proses pembelajaran ketika berjalan kita juga resah sebagai Bapak Ibu Guru. Terkadang sudah menjelaskan materi tapi ada siswa kita yang tertawa-tertawa di belakang, dia colek-colek dia punya teman, dia ajak bicara dia teman, dia buat hal-hal yang membuat kelas menjadi gaduh. Jadi kita harus mengenal lebih dalam lagi kebutuhan-kebutuhan dasar apa yang tidak dipenuhi sehingga kita melakukan proses restitusi dengan menggunakan 3 tahapan yang tadi saya jelaskan, di mana menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, dari ketiga tahapan itu ketika kita sudah melakukan, berarti kita cari, kita suruh siswa kita untuk cari solusi dari masalah yang dia hadapi. Kira-kira ketika dia tidur, solusinya apa supaya esok ketika belajar di kelas dia tidak ngantuk. Mungkin pasti jawaban anak-anak didik kita mungkin dengan cara mungkin dia tidur lebih awal, atau mungkin kalau dia tidur tidak lebih awal dia bisa meminta bantuan dari dia punya kakak atau saudara-saudara atau orang tua untuk membangunkannya supaya jangan sampai dia terlambat. Mungkin itu solusi-solusi yang mungkin bisa siswa kita tawarkan, sehingga dari solusi-solusi itu kita pegang. Tetapi Bapak Ibu, jangan hanya hari itu ketika siswa kita jawab lalu Bapak Ibu biarkan, tetapi kita harus terus
memantau anak didik kita, pantau terus supaya dia merasa bahwa dia diperhatikan, dan setelah itu dia akan selalu tetap berpegang teguh dengan dia punya keyakinan. Tetapi kalau kita buat sebuah paksaan, tentunya pasti anak didik kita hari ini berubah, besok lagi tidak akan berubah Bapak Ibu, tetap sama seperti biasa Bapak Ibu. Mungkin itu saja jawabannya Ibu Yedi. Selanjutnya Bapak Ibu yang lain ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya Bapak Ibu, kita masuk lagi dengan yang terakhir Bapak Ibu. Di sini ada refleksi yang akan Bapak Ibu berikan terhadap kita sebagai calon guru penggerak angkatan ke-8. Di sini kita membantu Bapak Ibu dengan ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa menjadi bahan refleksi kita di saat ini, yaitu bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti diseminasi tentang budaya positif. Yang kedua, hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan ini, dan langkah apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mendapatkan informasi ini. Jadi ini dua pertanyaan yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu guru dalam melakukan refleksi kegiatan kita di saat ini tentang diseminasi budaya positif. Bisa langsung disampaikan saja Bapak Ibu guru. Mungkin yang bernama Ibu Lika. Saya di bagian pertama refleksi setelah mengikuti apa yang disampaikan oleh Bapak Oge, materinya sangat baik sekali, banyak ilmu yang kami dapatkan. Perasaan saya setelah mengikuti definisi tentang budaya positif, maka nanti saya akan banyak berubah. Mungkin dari saya yang dulu yang mungkin tidak melakukan budaya positif, pelan-pelan mulai dari diri kita akan memakai budaya positif. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Lika. Mungkin ada ya Ibu akhirnya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi saya. Yang pertama itu bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti diseminasi tentang budaya positif. Ya, setelah saya mengikuti apa yang telah diutarakan oleh Bapak Oge mengenai budaya positif ini, maka menjadi masukan untuk diri saya untuk mengembangkan diri saya dalam proses pembelajaran. Maksudnya yang baiknya itu yang bagaimana. Jangan kita mempertahankan kita punya budaya lama yang mana tentunya kadang kita sebagai guru itu kita ego dalam mendidik siswa. Tetapi sebaiknya kita memberikan kesempatan juga kepada siswa untuk mengembangkan mereka punya minat bakat atau karakter mereka. Ya, kemudian yang kedua yaitu hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan ini, dan langkah apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mendapatkan informasi ini. Hal baru yang saya dapatkan pada kegiatan ini yaitu saya lebih memahami mengenai kebutuhan dasar manusia, dan sebagai siswa, sebagai murid itu kita sebagai guru sadar bahwa mereka juga manusia dan mereka mempunyai kebutuhan dasar tertentu yang kita perlu memahami dalam mengembangkan diri daripada siswa itu. Kemudian cara bagaimana kita sebagai seorang guru dalam mendidik mereka, kita harus tahu posisi kontrol mana yang kita harus utamakan. Yang tadi Bapak Oge jelaskan bahwa posisi kontrol yang harus dilakukan oleh seorang guru yaitu posisi kontrol sebagai seorang manajer. Artinya kita mengembalikan siswa itu ke kelompoknya. Dengan demikian mereka dapat mengembangkan diri sesuai dengan apa yang ada pada diri mereka atau sesuai dengan kebutuhan dasar daripada mereka. Dan samping itu juga dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa, sebaiknya kita menggunakan segitiga restitusi. Karena dengan menggunakan segitiga restitusi kita bisa
melakukan atau kita bisa menyelesaikan masalah siswa itu dengan baik dalam khususnya dalam menjalankan peran kita sebagai sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang tadi telah diutarakan oleh Ibu Marisa. Ya, demikian itu saja yang merupakan refleksi dari saya. Terima kasih. Ya Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaan maupun tanggapan, dan di saat ini Bapak Ibu guru kita akan memberikan kesimpulan dari materi hari ini. Jadi kesimpulan di hari ini Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru, kita harus bagaimana dalam mendidik siswa, kita harus menerapkan yang namanya budaya positif dengan mengambil tahapan-tahapan restitusi untuk bagaimana ke depan dalam mengarahkan siswa sesuai dengan kodrat, sesuai dengan minat bakat mereka. Bapak Ibu, kita harus lebih mengenal lagi akan kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, sehingga dalam proses ke depan ketika kita melakukan sebuah pembinaan yang baik bagi anak didik kita tidak lepas dari yang namanya restitusi, agar budaya positif yang kita lakukan di lingkungan sekolah ini dia dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu guru sekalian sudah boleh hadir di saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.